Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 2 MI bab 3 yaitu akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama adalah berterima kasih, yang kedua rendah hati, yang ketiga adab bersin, yang keempat adab menguap. Materi yang pertama adalah berterima kasih. Apa itu berterima kasih? Berterima kasih adalah cara kita menunjukkan rasa senang dan bersyukur kepada seseorang yang telah membantu atau memberi sesuatu kepada kita. Dengan ucapan terima kasih, membuat orang lain merasa dihargai. Mengapa harus berterima kasih? Yang pertama, untuk menunjukkan kesopanan. Orang yang sopan selalu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Yang kedua, membuat orang lain senang. Jika kamu berterima kasih, orang yang membantu akan merasa dihargai dan senang. Yang ketiga adalah tanda syukur kepada Allah. Allah menyukai orang yang bersyukur kepadanya dan kepada sesama manusia. Kapan sih kita harus mengucapkan terima kasih? Yang pertama adalah ketika seseorang memberi kita hadiah. Yang kedua, ketika ada yang menolong. Yang ketiga, ketika guru mengajar atau memberi ilmu. Yang keempat, ketika ada teman berbagi makanan kepada kita atau bermain bersama kita. Contoh ucapan terima kasih. Yang pertama adalah, terima kasih Bu Guru sudah mengajari kita hari ini. Ucapan tersebut diberikan untuk seorang guru yang telah selesai mengajar murid-muridnya. Yang kedua, terima kasih Ibu sudah memasak makanan enak. Ucapan tersebut diberikan kepada ibu yang telah memasak untuk keluarganya. Yang ketiga, terima kasih teman-teman sudah membantu aku membawa buku. Ucapan tersebut diberikan kepada teman yang sudah mau membantu. Materi yang kedua adalah rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati berarti tidak sombong atau membanggakan diri. Walaupun kita punya kelebihan atau berhasil dalam sesuatu, orang yang rendah hati selalu bersikap sopan dan menghargai orang lain. Mengapa harus rendah hati? Yang pertama, alasan yang tepat untuk kita harus rendah hati adalah yang pertama adalah disukai oleh Allah. Karena Allah tidak suka orang yang sombong, Allah mencintai orang yang rendah hati. Yang kedua, membuat banyak teman. Teman-teman senang dengan orang yang baik dan tidak pamer. Yang ketiga, belajar menghargai orang lain. Orang yang rendah hati selalu menghormati dan menghargai orang lain. Apa saja sih ciri-ciri orang rendah hati? Yang pertama adalah tidak sombong meskipun pintar, kuat, atau berbakat. Yang kedua, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak suka memamerkan barang atau kelebihannya. Yang keempat, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Contoh sikap rendah hati. Yang pertama adalah, ketika kamu menang lomba, ucapkan syukur kepada Allah dan tetap menghargai teman-teman yang belum menang. Yang kedua, jika ada teman bertanya atau meminta bantuan, bantu mereka dengan ikhlas tanpa merasa lebih baik. Dan yang ketiga, jika kamu pintar, tetap belajar bersama teman-teman dan ajarkan mereka yang belum paham. Apa akibat yang akan terjadi jika kita tidak rendah hati? Yang pertama adalah, orang lain mungkin merasa tidak suka karena kita sombong. Yang kedua, kita akan sulit punya teman. Yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri atau sombong.
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adab bersin. Apa itu bersin? Bersin adalah cara tubuh mengeluarkan kotoran dari hidung. Bersin itu wajar dan terjadi pada semua orang. Namun, saat bersin, kita harus menjaga adab atau sopan santun agar orang lain tidak terganggu. Mengapa sih kita harus beradab saat bersin? Yang pertama, karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajarkan kita untuk beradab ketika bersin. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan. Jika bersin sembarangan, kuman bisa menyebar dan orang lain bisa sakit. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan. Orang yang beradab saat bersin akan disukai dan dihormati. Adab ketika bersin. Yang pertama adalah tutup mulut dan hidung. Yang kedua, ucapkan doa setelah bersin. Yang ketiga, orang lain menjawab doa bersin. Yang keempat, jangan bersin terlalu keras. Materi yang keempat adalah adab menguap. Apa sih menguap itu? Menguap adalah tanda tubuh kita sedang lelah atau mengantuk. Saat menguap, mulut kita terbuka lebar. Karena itu, kita harus menjaga adab supaya tidak mengganggu orang lain. Mengapa sih kita harus beradab saat menguap? Yang pertama, tentu karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kita untuk beradab ketika menguap. Yang kedua, untuk menjaga kesopanan. Menguap sembarangan bisa terlihat tidak sopan, apalagi di depan orang lain. Yang ketiga, mencegah masuknya hal yang kotor. Jika mulut dibiarkan terbuka, debu, kuman, atau serangga kecil pasti bisa masuk. Apa saja sih adab ketika menguap? Yang pertama adalah tutup mulut dengan tangan. Yang kedua, jangan bersuara terlalu keras. Yang ketiga, segera hentikan menguap. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama lagi di tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.